ialah juga kepercayaan kamu. Ya. Artinya kalau Yesus tidak dibangkitkan. Nah, kalau Yesus tidak dibangkitkan artinya Yesus tidak disalib. Kan begitu? Nah, penyaliban Yesus ini kan karena hasil kerja kerasnya Yudas. Karena Yudas berkhianat, maka terjadilah penyaliban. Maka setelah gitu. terjadi penyaliban, maka Yesus mati. Kalau Yesus tidak mati tidak mungkin Yesus bangkit, kan gitu. Iya. Oke. Betul nggak? Artinya dasar keimanan Kristen ini berdasarkan hasil kejahatan yang dilakukan Yudas, bener nggak? Terserah pemikiran abang ya, terserah abang. Yang menurut abang gimana? Oke. Bukankah kematian Yesus sudah dinubuatkan sebelumnya? Di mana dinubuatkan? Dia akan mati, dia akan bangkit, dia akan hidup kembali. Iya. Yesus dinubuat. Oke lah, kita anggap ada lah Yesus dinubuatkan akan abang, mati. Abang, berarti gini abang, saya punya satu pertanyaan. Apa arti dari nubuat? Nubuatan itu penglihatan para nabi, penglihatan yang akan datang, penglihatan sesuatu yang akan terjadi. Ada tidak nubuat di kitab abang? Nubuat apa? Nubuat yang tadi abang bilang. Penglihatan gitu, nubuat. Ada nubuatan para nabi itu ada di dalam. Iya, nubuat nabi abang, nabi imani sebagai nabi. Iya, ada. Apa? Coba bilang nubuat apa yang dia bilang, yang Bang Hos, kejar dulu tadi Bang Hos. Banyak Bang, ada. Kejar dulu kata dia tadi ya, kan gimana? ada nubuat tentang Tuhan mati dan bangkit di mana. Itu lu udah dikejar. Oh, Bang Pangeran ya. Iya, makanya tadi sebenarnya kita jangan lari-lari dulu pembahasannya. Pembahasannya kan mengenai Yudas. Yudas ini sebenarnya, kenapa Yudas ini disebut pengkhianat? Padahal Yudas ini salah satu orang yang berjasa atas penyaliban Yesus. Nah, kalau abang bilang nubuat tentang Yesus, kematian Yesus itu harus mati dan bangkit, nanti kita kejar itu dalilnya di mana. Nah, oke lah kalau kita anggap itu bahwa benar ada nubuatan itu, maka seandainya Yudas ini tidak berkhianat, apakah penyaliban itu tetap terjadi? Oke, kalau memang penyaliban itu tetap juga terjadi, artinya Tuhan menginginkan kematian orang yang tidak bersalah. Karena menurut Kristen kan Yesus ini tidak bersalah. Apakah Tuhan membiarkan orang yang tidak bersalah ini untuk dibunuh? Oke, gimana, saya tanya abang, kematian Yesus untuk apa? Lah, dalam dasar keimanan Kristen ini kan kematian Yesus ini untuk penebusan dosa kan? Iya. Nah, kalau kematian Yesus adalah untuk penebusan dosa yang sekarang ini dinikmati oleh kebanyakan orang Kristen, maka kejahatan yang dilakukan oleh Yudas ini mengakibatkan orang Kristen ditebus dosanya, betul nggak? Iya. Nah, berarti penebusan dosa dasar keimanan Kristen ini hasil dari kejahatan. Kok kejahatan, Bang? Loh, Yudas ini berkhianat, suatu kejahatan tidak itu? Berkhianatnya gimana, Bang? Yudas berkhianat untuk menunjukkan Yesus kepada tentara Romawi. Itu kan suatu kejahatan, suatu kejahatan kan? Pengkhianatan kan? Terus? Nah, membunuh orang yang tidak bersalah itu suatu kejahatan tidak? Iya. Nah, suatu kejahatan kan? Siapa yang bunuh? Nah, akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Yudas, oleh imam-imam kepala, oleh tentara Romawi menghasilkan penebusan dosa bagi orang Kristen. Berarti penebusan dosa orang Kristen ini hasil dari kejahatan, benar nggak? Itu logikanya, Bang. Oke, saya masuk ke logika, Bang. Begini, Bang. Siapa yang membunuh Yesus? Tentara Romawi. Wow, bukankah Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku dan aku berhak mengambilnya kembali? Berarti tanpa tentara Romawi pun Yesus bunuh diri sendiri dia. Begitu dia datang dia akan bunuh diri. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Bukan, kita nggak sampai ke cabut nyawa dulu, Bang. Artinya gini, oke. Kalau abang dengarkan, Bang. Kalau abang mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya sendiri, apakah tanpa tentara Romawi, tanpa Yudas, tanpa imam kepala yang memfitnah dia, apakah dia akan tetap disalib? Kan tadi saya sudah bilang, ini sudah dinubuatkan. Iya, kalau sini sudah dinubuatkan.
apa fungsinya mereka-mereka ini? Apa nggak mereka Yesusnya turun, begitu turun bunuh diri, aku akan menebus dosa kalian, bunuh diri aja, ngapain harus ada skenario ini? Oke, saya jawab. Oke, saya ringkas saja. Menurut abang silakan. ini kan ini pekerjaan iblis supaya Yesus disalibkan. Benar kan? Iya, Oke. karena gini Bang, aku bacakan dalil dulu ya. Gini, Bang. Biar Abang. Tidak perlu. Sebentar Bang. Nggak, kita harus pakai dalil. Di dalam Tuhan sendiri di dalam perjanjian lama, Bang, aku bukakan dalilnya di dalam Keluaran 23 ayat 7 ya. Oke, gini Bang. Jauhkan dirimu dari perkara dusta, Bang. orang yang tidak bersalah. Bang, Yesus ada di perjanjian lama apa perjanjian baru? Kita sedang berbicara tentang larangan membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau Abang mengatakan bahwa Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, di mana Tuhan pernah bernubuat dia akan Yesus ini harus mati. Gini. Oke, saya bilang abang mengajar tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan dilarang membunuh aja, Bang. Dilarang mengingini istri orang juga, Bang. Ya semua. Nah, makanya sekarang kita yang kita tapi buktinya Yesus ngasih istri kalian loh. Aku akan mengambil istri kalian dan aku pakai dulu lalu aku kasih untuk kalian. Kenapa Yesus ngomong gitu? Kenapa? Saya jawab. Ya, kenapa Yesus mengatakan aku akan mengambil istri kalian lalu aku pakai lalu kasih kalian? Boleh kenapa? Saya jawab tidak? Jawab. Boleh saya jawab kenapa tidak? Tuhan kalian pakai? Ya jawab. Anda ini mau bertanya tapi takut dengan jawaban. Iya jawab silakan. Ya diam. Di situ bukan hanya istri, bapak, orang tua, adik, kakak 100. Emangnya kakakmu berapa? Orang tuanya berapa? Pula lang itu pula. Kata Yesus, aku akan mengambil istri-istrimu. Iya kan? Iya. Dan kupakai lalu ku kasih untuk kalian. Di situ bukan istri saja, ada juga bapakmu dikasih di mana? Ibumu dikasih di mana? Kau yang bawa ayat kau. Bukan 100 kali lipat loh, kau nggak nyambung loh. Lalu bukan berapa? Itu loh. Apa? Coba buka ayatnya. Oke, tunggu ya, buka ya. Coba buka ayatnya biar kita baca sama-sama. Ya bentar. Di situ dibilang 100 kali lipat istri, ayah, bapak. Sebenarnya kita nggak usah lari dulu ke tema yang lain sebenarnya. Ini siapa yang lari? Ini mengenai kan ya, kamu yang tadi yang lari. Lari tadi. Lari? Kita sedang berbicara hukum Taurat, dia nggak boleh membunuh, bahkan kamu larinya ke tidak boleh mengingini istri orang. Itu nanti itu pembahasan yang lain. Pembahasan kita ini dengarkan ya. Taurat. Di dalam hukum Taurat, di dalam Keluaran dikatakan begini. Dengarkan dulu, Bang. Jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan benar jangan kau bunuh, sebab aku tidak membenarkan orang fasik. Amsal 6 ayat 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, malah 7 yang menjadi kekejian baginya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaanku sekarang, Yesus ini orang bersalah atau orang tidak bersalah? Oke, beri waktu saya jawab, Bang. Silakan. Abang mengatakan iblis menginginkan Yesus. Pertanyaan saya, Yesus ini orang bersalah atau tidak bersalah? Bang, saya harus jawab sesuai kemauan Anda. Bukan sesuai kemauan saya. Pertanyaan saya apa, Bang? Yesus ini orang bersalah atau orang tidak bersalah, saya tanya. Oke, saya jawab. Mau tidak saya jawab? Ya silakan jawab. Jangan dipotong-potong lah. Ya kalau nggak sesuai dengan pertanyaan, gimana mau nggak dipotong? Makanya saya bilang tadi, jawaban saya harus sesuai dengan kehendak kamu. Itu bukan diskusi. Nah, coba saya mau mendengarkan jawaban Anda, silakan. Kok ingin jawaban yang harus sesuai dengan pikiran Anda? Ya udah, silakan Anda menjawab sesuai dengan pertanyaan saya. Oke. Saya lihat narasi Anda dari tadi tentang iblis. Iblis menginginkan Yesus mati. Benar. Yesus dicobai oleh iblis di segala tempat, di padang gurun. Ya, Bang, kan? coba Abang ulangi pertanyaan saya, apa kira-kira pertanyaan saya, Bang? Aduh, Abang kalau mau diskusi sesuai keinginan Abang, saya mundur, Bang. Saya bertanya, apakah ini saya membukakan dalil di dalam perjanjian lama bahwa orang yang benar itu tidak boleh dibunuh, itu perintah Tuhan. Oke? Nah, saya tanya sekarang, apakah Yesus ini orang benar atau orang tidak benar? Kan itu pertanyaannya. Abang nggak berani menjawab itu? Saya kan sudah tahu apa yang Abang tanyakan. Boleh tidak saya? Ya, coba pertanyaan saya apa? Apa jawaban saya?
Saya tanya, Yesus ini orang benar atau orang tidak benar? Abang jawab masalah Boleh saya menjawab? iblis. Boleh Nah, saya silakan coba jawab. Coba jawab. Dengar jawaban saya. Ya, silakan. Oke. Iblis menginginkan Yesus mati dengan cara disalib. Tapi benarkah Yesus mati? Nyambung nggak kira-kira pertanyaan saya dengan jawaban Anda? Nyambung tidak jawaban saya dengan pertanyaanmu? Saya bertanya, Yesus ini orang bersalah atau orang tidak bersalah? Kenapa lari ke iblis? Beginilah Bang, Anda ini sepertinya ingin supaya jawabannya sesuai dengan kemauan Anda. Bukan sesuai dengan kemauan saya, sesuai dengan apa yang ingin Anda jawab. Tapi jawaban itu harus sesuai dengan konteks pertanyaan. Pertanyaan saya sederhana, apakah Yesus ini orang bersalah atau orang tidak bersalah? Kan simpel pertanyaan. Kenapa lari iblis ingin? Saya tidak tanya siapa yang mengingini kematian Yesus. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini orang bersalah atau orang tidak bersalah? Itu pertanyaan saya. Bang. Nggak mau, Bang. Kristen nggak mau menjawab. Dia tahu. Bang. Kalau bertanya dia pasti malu gitu loh. Dari awal, Abang sudah menyebut nama iblis, Yudas, masuk iblis. Iya, saya menyebut Yudas itu kenapa? Karena Yudas itu dianggap pengkhianat oleh orang-orang Kristen. Kan begitu. Sementara Yudas ini ada andil dari penyaliban Yesus. Akibat Yesus disalib, akibat Yesus mati, akibat Yesus bangkit, maka Kristen seluruh dunia tertebuslah dosanya. Artinya Yudas ini salah satu pahlawan yang membuat Kristen ditebus dosanya, kan begitu? Nah, Abang berkata, Tuhan sendiri sudah menubuatkan tentang Yesus untuk disalib. Sementara di perjanjian lama, Tuhan sendiri mengatakan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Kalau memang Tuhan menginginkan kematian Yesus, pertanyaan saya, Yesus ini orang benar atau orang bersalah? Kenapa dia kalau Abang bilang, tinggal Abang jawab, oh Yesus itu orang benar. Kalau orang benar, apakah boleh dibunuh? Kan ini simpel loh. Kenapa harus mumet? Oke, boleh saya jawab enggak sih? Silakan coba. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini orang bersalah atau orang yang tidak bersalah? Apa jawaban saya harus ikut kemauan Anda? Nah, coba saya mau dengar jawaban Anda. Nah, saya jawab lagi, ulang lagi seperti tadi, Bang. Coba. Apa pertanyaan saya? Apa? Coba diulangi pertanyaan saya. Apa jawaban saya? Coba ulangi. Jawaban kamu, iblis menginginkan kematian Yesus. Ya, saya tidak bertanya siapa yang mengingini kematian Yesus. Yang saya tanya, Yesus ini orang bersalah atau tidak bersalah itu. Berdasarkan dalil-dalil yang saya Amsal 21, kemudian Keluaran 23, Amsal 6. Di situ dikatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, orang benar jangan kau bunuh. Kan tidak boleh. Nah, sekarang saya tanya, Yesus ini orang bersalah atau orang tidak bersalah? Anda tadi gini, oke saya jawab. Anda tadi masuk ke hukum Taurat, benar? Iya. Bang, boleh saya jawab tidak? Silakan. Hukum Taurat ada yang berbicara begini, janganlah kamu mengingini istri orang. Itu nanti, itu konteksnya bukan mengenai istri orang, ini mau konteks dengan membunuh orang, pembunuhan. Ini konteksnya tentang pembunuhan orang, Bang. Malu dia, Bang. Jadi Kristen tuh malu dia dengan Bible-nya. Gimana? Makanya dia nggak akan mau menjawab. Kenapa Anda lari? Anda konteksnya menurut Anda Kau yang lari. Kenapa yang lari ke mengingini istri orang? Ini yang kita bahas tentang membunuh orang yang tidak bersalah. Di dalam hukum Taurat itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa lari ke istri orang? Di dalam hukum Taurat pun dilarang mengambil istri orang. Iyalah, Bang. Saya tidak membahas istri orang. Saya membahas ini pembunuhan yang terjadi ini. Iya, ini yang kita bahas. Mengambil istri orang itu kenapa juga Kristen itu wajib bodoh, cincin? Kenapa Kristen ini wajib bodoh? Kenapa? Kalau orang Kristen bodoh, kenapa kok pakai itu? Kenapa Kristen wajib bodoh loh? Lain ditanya, lain dijawab. Kenapa gitu? Apa karena Kristen memang bodoh atau memang tolol dan bodoh? Yang mana betul? Ayo. Bang. Penghargaan Nobel paling jawabannya apa? Jawabannya apa? Kenapa Kristen bodoh dan tolol? Karena memang dia idiot atau memang dia pau? Yang mana betul? Penghargaan Nobel itu paling banyak orang. Ya, nggak usah lari ke Nobel. Ini kamu nggak berani menjawab atau tidak bisa menjawab ini coba. Dua-dua. Ya ini Bang, ini abang Bang Cici ini berani menjawab atau tidak bisa menjawab ini pertanyaan saya. Pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaannya masa kita atur pertanyaannya? Gimana sih? Kota pertanyaan kami.
Pertanyaannya bukan begitu, Bang. Masa kau diskusi kau nggak pertanyaan kami? Anda sanggup tidak mendengar Kristen, jawaban saya betul. gitu loh. Masa diskusi kau yang ngasih tahu pertanyaannya? Apa? Gimana ceritanya ini? Iya, Anda sanggup tidak dengar jawaban saya? Coba jawab pertanyaan saya apa? Coba diulangi dulu. Jawaban saya apa? Ya, Bang Suma, Bang Suma ini Islam Kristen. Kristen dia. Saya Kristen. Oke, Bang, sabar dulu, Bang ya. Kita selesaikan dulu sama Bang Cici ini ya. Coba, Bang. Saya sudah membuka dalil di dalam Perjanjian Lama. Aku ulangi lagi ya. Di dalam Keluaran 23 ayat 7, jauhkanlah dirimu orang yang tidak bersalah dan benar, jangan kau bunuh. Sebab aku tidak membenarkan orang fasik. Ini perintah Tuhan. 6 ayat 16, 6 perkara yang dibenci Tuhan, malah 7 yang menjadikan kekejian baginya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang menarasikan bahwa Yesus ini mati atas kehendak Tuhan karena sudah dinubuatkan. Kan begitu? Nah, kalau itu aku belum mengejar di mana dalilnya Tuhan menubuatkan untuk Yesus untuk dibunuh. Itu nggak aku kejar situ. Sekarang yang pertanyaan saya, berdasarkan dalil ini, orang benar tidak boleh dibunuh. Pertanyaan saya, Yesus orang benar atau orang Yesus tidak benar? Tidak berdosa. Boleh nggak dia dibunuh? Benar dengan tidak berdosa, beda tidak? Orang benar itu ya orang tidak berdosa. Gitu. Jadi gini. Oh, sekarang pertanyaan saya, Yesus ini orang benar atau tidak? Jadi gini, Bang, saya bilang buat Abang, kalau Abang bilang Yesus tidak, kalau Yesus orang tidak berdosa, berarti dia tidak pernah melanggar hukum Taurat. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Ya, boleh nggak Yesus dibunuh? Pertanyaannya. Keinginan siapa dia dibunuh? Loh, tadi Abang bilang keinginan Tuhan karena sudah dinubuatkan. Artinya kalau sudah dinubuatkan berarti Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Yesus sendiri yang berkata. Di mana Yesus berkata? Yesus berkata begini, Bang, kepada murid-muridnya. Aku akan sengsara, mati, dan bangkit di hari yang ketiga. Di mana itu? Di mana itu? Wah, sekarang saya enggak di rumah, Bang. Boleh saya bukain? Saya enggak mungkin hafal Bang, semua. Bang Tengku sama Bang Juma aja udah turunkan aja deh. Coba. Datang Aku sama Bang Juma aja. Abang ini nggak mau jujur, Abang. Iya. Belajar Alkitab lagi lah kalau gitu, Bang. Belajar lagi tentang. Turunkan aja moderator. Moderator turunkan aja dia, nggak ada ilmunya. Ya. Bang Suma 07. Iya, halo. Nah, udah mendengar di perdiskusian kami ini kan? Sedikit mendengar. Oke, sekarang pertanyaan saya, siapa yang menghendaki kematian Yesus di kayu salib? Siapa yang menghendaki kematian Yesus di kayu salib? Itu nubuatan. Siapa yang menubuatkan itu? Dari kitab. Dari kitab. Oke. Tadi kan Abang udah dengar, peningkatan pelanggaran tamu siapa nih kena? Oke. Aku udah bacakan dalil di dalam Perjanjian Lama, di dalam aku bukakan lagi sebentar ya, di dalam Keluaran 23 ayat 7. Jauhkanlah dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan benar, jangan kau bunuh, sebab aku tidak membenarkan orang fasik. 6 perkara yang dibenci Tuhan, malah 7 yang menjadikan kekejian baginya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, Yesus orang bersalah atau tidak bersalah? Tidak bersalah. Tidak bersalah. Boleh nggak Yesus ini dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Artinya pembunuhan yang terhadap Yesus ini keinginan iblis atau keinginan Tuhan? Keinginan iblis. Keinginan iblis. Dengan terbunuhnya Yesus di kayu salib dan bangkitnya Yesus kemudian mengakibatkan penebusan dosa bagi orang Kristen, betul? Betul. Artinya orang Kristen menikmati hasil kejahatan yang dilakukan oleh iblis, Yudas, imam kepala, dan tentara Romawi, betul? Tidak begitu. Nah, gimana? Jadi gimana? Jadi gimana? Coba silakan Bang, jelaskan. Iya, jadi karena dia sudah dinubuatkan. Jadi gini, kuasa Tuhan itu tidak di apa yang akan nanti terjadi besok. Tuhan tahu.
itu bukan keinginan Tuhan, tapi apa yang nanti terjadi besok Tuhan tahu. Jadi Yudas, meskipun Yudas penebusan dosa itu berarti dari iblis Bang Tengku, bukan dari Tuhan. Yudas, kita selesaikan dulu tadi Yudas. Meskipun tidak diberitahu Yudas, dia akan tetap dibunuh oleh tentara Romawi seperti itu. Bukan karena Yudasnya, Yudas pun tidak ngasih tahu, karena memang dia dicari, pasti akan dilakukan oleh tentara Romawi. Bang Zuma, berarti tadi abang bilang kematian iblis itu, kematian Yesus atas kemauan iblis, begitu kan? Iya, karena Tuhan tahu. Berarti yang memintakan itu iblis, begitu kan? Yang apa? Kan kematian Tuhan kalian itu kan atas keinginan iblis. Iya. Iya. Berarti Tuhan kalian tuh di bawah kendali iblis. Enggak. Ya kan Tuhan kalian kan siapa yang minta mati Tuhan kalian? Tuhan sudah tahu iblis tidak menghendaki. Enggak. Tadi kan kau bilang Tuhan mati atas keinginan iblis. Betul? Iya, karena dari awal. Kok bisa Tuhan kan mau diperintahkan sama iblis untuk mati? Nah, justru itu karena dia sudah dinubuatkan. Kalau dia tidak mau juga tidak masalah. Tapi karena sudah dinubuatkan untuk penebusan dosa. Oh, jadi dalam Bible itu dinubuatkan Tuhan harus mati dengan tangan iblis. Karena apa yang nanti akan terjadi Tuhan sudah tahu, pemberontakan. Iya, berarti tentara Romawi Tuhan tahu. Iya, berarti dinubuatkan Tuhan kalian itu matinya di tangan iblis. Sebelum ada tentara Romawi, kejahatan ada di dunia ini, ada di bumi ini. Nggak tanya itu loh Bang Sumang, aku nggak nanya itu loh. Yang kutanya, yang ditanya apa? Yang kutanya, berarti Tuhan kalian itu mati karena iblis kan? Keinginan iblis kan? Keinginan iblis tidak. Iblis tidak menginginkan kedamaian di bumi. Iya, sehingga Tuhan kan dibunuh sama iblis. Iya, tapi kalau Tuhan tidak mau, tidak masalah. Tapi kan nggak ada tulisan yang nggak mau di situ. Kan nggak mau di situ. Iya, tidak ada yang kata nggak mau di situ. Tapi kalau dia tidak mau, dia tidak kehendaki. Di mana ayatnya kalau tidak mau? Di mana Bang? Di mana ayatnya kalau tidak mau? Saya bilang karena dia maha kuasa. Ketika dia tidak mau, ketika dia. Di mana datanya kalau nggak mau, Bang Zuma? Di mana datanya kalau tidak mau? Nggak ada ngomong. Coba gini ya, Bang Zuma. Aku runut lagi ya tadi ya. Tadi kan abang bilang kematian Yesus ini sudah dinubuatkan. Nah, siapa yang menubuatkan kematian Yesus? Apakah Tuhan menginginkan kematian Yesus atau iblis sebenarnya yang menginginkan kematian Yesus? Maka aku runut dari tadi. Di dalam kitab Keluaran 23 ayat 7 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan benar jangan kau bunuh, sebab aku tidak membenarkan orang fasik. Tuhan sendiri melarang membunuh orang yang benar. Saya tanya tadi, Yesus ini orang benar atau tidak? Abang bilang Yesus ini orang benar. Boleh nggak dia dibunuh? Kalau abang mengatakan boleh, berarti pernyataan Tuhan ini, firman Tuhan ini salah. Karena Tuhan sendiri mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar. Nah, kalau Yesus ini tetap juga dibunuh dan disalib, kita lihat runutannya. Tanpa Yudas, tidak ada penyaliban. Tanpa salib, tidak ada penebusan dosa. Tanpa penebusan dosa, iman Kristen runtuh. Artinya, iman Kristen berdasarkan dari hasil kejahatan yang dilakukan Yudas, dilakukan iblis, dilakukan imam kepala ketika dia memfitnah Yesus, dilakukan sama tentara Romawi. Bahkan, Pilatus sendiri mengatakan Yesus tidak bersalah. Artinya siapa yang menginginkan kematian Yesus ini? Kalau Tuhan tidak mungkin, karena Tuhan melarang membunuh orang yang bersalah. Iblislah yang menginginkan kematian Yesus. Di zaman itu bukan cuma Yesus saja yang terbunuh, banyak. Makanya Pilatus bilang. Kita sedang tidak membahas yang lain, Bang. Ini kematian Yesus ini dasarnya. Kita kan bahas ini kematian Yesus, bukan kematian yang lain itu tidak ada korelasinya kepada Kristen. Kematian yang lain itu tidak mengakibatkan penebusan dosa bagi orang Kristen. Penebusan dosa bagi orang Kristennya dari hasil kematiannya Yesus. Nah, kenapa Yesus bisa mati? Di zaman itu bukan cuma Yesus yang terbunuh, banyak. Tapi yang banyak terbunuh itu pun tidak menebus dosa kalian. Yang menebus dosa kalian kan Yesus. Betul kan? Yang menebus dosa kalian hanya Yesus sendiri. Nah, apakah kematian Yesus di kayu salib ini atas keinginan Tuhan atau keinginan iblis? Jadi Tuhan itu maha tahu. Apakah Tuhan Anda mengetahui apa yang nanti terjadi besok?
Tahap yang ditanya, tahap yang dijawab. Kemana lari-larinya nih bang? Ini sudah betul. Apa jawaban yang harus sesuai dengan keinginan Anda? Janganlah begitu. Diskusi Bukan gimana? sesuai keinginan saya membawakan dalil. Abang tidak membawakan dalil. Ketika kita menjelaskan, Anda tidak menerima Judas. Ini kan Apa yang gue ceritanya jelaskan? Judas. Kau jelaskan apa tadi? Ini ceritanya apa ini? Nah, kau Judas juga nggak tahu apa pahlawan. tanyakan. Yudas pahlawan. Kau aja pun pening nggak tahu apa yang tanyakan. Yudas secara Yudas tidak apa sadar, gini Ya. bang, kalau mau jujur, secara tidak Ya, sadar, kalau Yudas bisa, kan? ini adalah pahlawan bagi kekristenan. Tanpa Yudas Kalau tidak bagi terjadi saya penyaliban. Kan saya runut tadi Kalau kan, bagi bisa saya bilang. tidak. Kalau Nah, bagi coba saya Yudas alasan tidak. abang mengatakan tidak, apakah tanpa Yudas penyaliban tetap terjadi? Tanpa Yudas pun penyaliban akan tetap terjadi. Mana Oke, datanya? berarti tanpa Yudas Yesus datang bunuh diri gitu. Dia naik langsung ke atas kayu salib terus dia bunuh diri di situ. Karena dia akan dibunuh oleh tentara Romawi. Dibunuh oleh tentara Ini Romawi tentara itu Romawi runut. sedang mencari dia. Dengar, dibunuh tentara Romawi itu nanti setelah Dibunuh dia oleh ditangkap. tentara Romawi. Nah, dia ditangkap itu hasil dari pengkhianatan Iya. oleh Yudas. Aktor utamanya Yudas dengan iblis, Bang. Gimana sih? Tanpa Yudas akan tetap dibunuh oleh tentara Romawi. Iya, tanpa Seperti Yudas itu. tetap Itu dibunuh jawaban oleh yang tentara Romawi. sesungguhnya. Berarti di Janganlah situ, Bang, kalian menginginkan pahlawan di dalam kekristenan itu, Bang, bukan hanya Yudas saja. Termasuk imam-imam Yahudi juga pahlawan, termasuk tentara Romawi Algojonya juga pahlawan, Yudas juga pahlawan, iblis juga pahlawan di situ. Yang mengatakan pahlawan kan Anda sendiri. Anda sendiri yang mengatakan pahlawan. Itu bebas. Anda kan bebas aja. Ya, karena kan mereka yang pahlawan, berjasa, itu Bang Suma. Anda. Karena kan mereka ikut berjasa. Tentara Romawi itu tidak menerima Yesus, dia mengaku Tuhan, makanya dia dibunuh. Ya, Yesus tidak katakan dia Tuhan. Iya, seperti itu. Janganlah menginginkan jawaban yang sesuai dengan keinginan kamu. Begitu. Itulah diskusi yang Enggak, Yesus pun. Mer. Ya, Bang. Oh, ini Bang Yusuf ya? Lanjut Mer. Nanti kita ngobrol ya. Oke, Bang, kita bahas yang lain nih, Bang Suma ya. Bang Suma, kita bahas yang lain ya, Bang Suma. sangat jelas. Bang Suma. Jadi saya turun dulu, nanti Ya saya kok turun? Kemana turun, weh? Bentar dulu, weh. Saya sambil kerja. Saya turun dulu baru naik lagi. Karena sesuai dengan pertanyaan saya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Oke, terima kasih. Saya turun dulu. Dan nanti naik lagi. Bentar dulu lah Bang Suma, cepat kali turunnya. Kami suntuk loh. Ya nanti saya naik lagi. Enggak. Cepat kali, belum Cepat selesai kali. lagi pembahasan kita. Tah. Ya, saya sambil kerja. Coba lanjut dulu. Emang Iya, berat Bang pembahasan Suma. ini. Mana? Halo, Ya, ini Bang ini malah siapa turun nih? dia. Bang Silpan atau Bang Yusuf ini? Halo. Ini Bang Silpan atau Bang Yusuf? Nisa 124. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan masuk ke dalam surga, Bang. Jadi di dalam agama kami, yang masuk ke surga itu kan yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Tapi di Markus 3:21, di Markus 3:21, ya kan? Siapa yang duluan masuk surga di situ, Bang? Siapa itu? Gak tahu, Bang, baca lah. Coba Abang jelasin dulu lah. Oke, kenapa kok bisa pesundal duluan masuk surga, Bang? Pesundal Kenapa kok bukan itu. Enggak. Sabar lah, Bang. Kenapa kok pesundal duluan masuk surga? Kenapa kok bukan pendeta gitu, duluan? Kenapa Karena kok bukan orang pesundal beriman? itu begini Bang. Mau saya jelasin nggak Bang? Tunggu, aku Boleh saya jelasin Bang? aku tanya dulu, Bang. Nanti Bang jelasin. Iya, saya boleh jelasin tidak Bang? Iya, kenapa? Kenapa Jelasin kok? aja, Bang. Ya, jelasin. Karena pesundal itu tahu Bang, dia itu telah berdosa, berbuat salah. Dia sadar bahwa segala perbuatan itu ya dosa Bang. Jadi di situ dia butuh bertobat Abang. Di dalam agama kalian, kalau pesundal yang bertobat
akan duluan masuk surga, tapi pendeta nggak akan masuk surga. Orang baik nggak akan masuk surga duluan, begitu Bang? Oh ya, pendeta kan kadang-kadang merasa suci, terusnya merasa udah nggak bersalah. Nah itu kadang-kadang yang nggak masuk surga Bang. Gini loh Bang. Jadi orang itu kayak merasa orangnya udah suci. Iya, berarti kalau pendeta dia bertobat dia nggak masuk surga. Iya, berarti kalau pendeta yang penjahat itu dia bertobat nggak masuk surga. Oh iya dong, yang nggak bertobat ya nggak masuk surga Bang. Kalau pendeta itu bertobat, kalau pendeta itu bertobat, apakah dia masuk surga duluan? Oh, masuk surga. Mana datanya Bang? Silakan tunjukkan datanya di mana pendeta yang bertobat ataupun aja Bang. Jadi yang masuk surga itu bertobat atau yang tidak bertobat? Tunjukkan datanya. Iya, Abang tunjukkan aja. Di situ, oke. Ya, Abang coba. Oke, aku baca, aku ulang ya. Oke. Datanya. Abang, ini kayak mana kau nih? Kau bertanya aku nggak boleh ngomong. Kayak mana kau diskusinya? Saya kan itu kan saling balas. Sabar, gimana Bang? Bisa jawab, kita diskusi dengan baik Bang? Kau yang nggak bisa. Tadi kau ngomong aku diam. Iya, Abang yang nggak bisa. Iya. Gimana ini Bang? Katanya kondusif. Ya tadi kan kau yang nggak bisa ngomong. Lah, kok nggak bisa ngomong itu tadi saya jawab. Kenapa? Tadi kan kau bertanya sama. Tadi kan kau bertanya sama aku. Kenapa kau nggak boleh jawab? Sekarang saya tanya. Abang kan mempersoalkan segala sesuatu yang bersundal itu masuk surga, benar Bang? Ya, karena nggak ada datanya yang baik ya, nggak ada datanya. Dalam datanya itu adalah pertobatan. Udah bisa gantian? Ya, bisa nggak? Terusnya kita bahas di situ. Udah bisa aku ngomong. Jadi belum selesai dibahas yang lain lagi. Udah bisa aku gantian ngomong. Jadi mau sekarang temanya. Udah bisa gantian aku ngomong. Iya, tema Abang mau. Udah bisa gantian aku ngomong. Udah bisa gantian. Bisa. Sekarang saya tanya dulu tema Abang mau apa? Udah bisa gantian. Iya, sekarang saya tanya. Ini kayak mana? Nggak bisa diskusi nih. Biar ku tengahkan dulu Bang Amir. Maksudnya gimana? Bang Ria Jaiba mau kembali ke tema gitu maksudnya sama. Enggak usah kembali ke tema, ngapain kembali ke tema? Tadi bahas belum selesai tadi kan? Tadi katanya bahas tema tentang pesunda. Enggak, kenapa kau takut bahas ini? Kenapa Abang mau lari ke tempat lain lagi? Kenapa kau takut bahas ini? Kenapa takut? Enggak, kenapa Abang mau lari-lari gitu pembahasannya? Dari tadi yang ku bahas tentang surga loh. Gak ada yang lain. Iya, surga. Surga itu bicara tentang apa, Bang? Saya segera gantian dong nanya. Surga itu tentang apa, Bang? Silakan. Surga itu tentang tempat, ya. Surga itu tempat di mana orang itu perkumpulan orang yang soleh dan beriman. Di mana ayatnya? An-Nisa 124. Siapa yang beriman soleh? Diamlah kau. Ini kayak mana diskusi ini? Kau bertanya, aku ngomong. Aduh. Kau kan bertanya tadi. Selesaikan dulu aku ngomong. Macam mana kau diskusi ini? Saya nanya. Kan udah nanya tadi kan? Nanya tadi kan? Nanya oh apa? belum. Apa? Oh takut ditanya tadi. Nanya apa? Coba. Anda jawab apa? Kau bilang tadi kan surga itu tempat apa? Betul? Betul. Ayatnya di An-Nisa 124. Siapa yang apa? Makanya kau diam. Diam kau dulu. Di situ dikatakan. Ini kayak mana coba host? Coba dia bertanya, aku nggak boleh ngomong loh teman-teman ya. Coba satu-satu dulu. Yang tertib dulu diskusinya, yang biar kita yang mendengarkan juga enak. Iya, jadi saling timpang menimpang ini bingung. Dia bertanya kita nggak boleh jawab loh. Kayak mana diskusi sama Kristen ini? Boleh, silakan. Iya kan? Kau bilang tadi kan surga itu tempat apa? Dan dia bilang di An-Nisa 124. Iya kan? Tempat di mana orang-orang yang soleh dan bertakwa. Siapa yang beramal soleh dan beriman, siapa yang bersoleh dan bertakwa akan masuk ke dalam surga. Jelas. Di situ yang masuk di surga itu hanyalah orang-orang yang bertakwa dan beriman. Lantas kenapa di surga kalian hanya pesundal yang duluan? Kok bisa pesundal yang duluan? Gantianlah bertanya. Itu kan saya jawab dong, boleh dong. Segala klaim Anda boleh nggak saya jawab? Tadi kan belum selesai tadi yang tadi kan? Oh ya udah belum selesai. Coba, kenapa di dalam Bible kalian hanya pesundal yang duluan masuk surga? Kenapa kok bukan orang baik yang masuk surga? Boleh saya jelaskan nggak? Tadi yang saya jelaskan apa, Bang? Nggak tahu. Apa yang gue jawab?
Tahap ditanya apa Oke, aku oke, jawab. udah. Poin pertanyaannya Bang Rio udah dapat ya poin pertanyaannya ya. Udah Ah. tanya. Udah Nah, jawab. sekarang silakan Bang Rio, saya kasih kesempatan untuk menjawab. Silakan, Bang. Nah, kan sudah dibilang dari tadi, saya harus ulang berapa kali nih? Aduh, capek nih, saya harus ulang-ulang. Ya, pesundal itu sadar bahwa perbuatannya itu salah. Poin itu dulu, adanya kesadaran bahwa bersundal itu berdosa. Oke? Dan ketika pesundal itu bertobat, mengakui kesalahannya, dia itu bisa masuk surga atau tidak, Bang? Nah, Silakan jawab. jadi Silakan intinya, ya ini lagi ngomong loh. Intinya dulu. Iya, jadi intinya di dalam jangan kalender. Intinya jawab sekarang pertanyaan ini saya. lagi jawab loh, lagi jawab loh. Bertobat. Tunggu dulu. Jawab dong saya pertanyaan. Ini lagi jawab loh. Ini lagi jawab tapi nggak kau kasih loh. Gimana ini? Ya. Iya. Enggak, Di dalam Bible tanya aja kan masuk coba surga atau tidak, jangan panjang-panjang, Bang. Pesundal yang bertobat itu masuk surga atau tidak? Silakan. Kenapa tidak ada pendeta yang bertobat masuk surga? Kenapa nggak ada ayat itu? Kenapa tidak ada ayat pesundal pendeta masuk surga yang bertobat? Kenapa nggak ada ayatnya? Kenapa, Bang? Hah? Kenapa di dalam Bible kalian tidak ada pendeta masuk surga? Dicoba kenapa? Nih, sekarang saya tanya, ya. Tanya lagi. Benar nggak, ya? Orang yang berzina, orang yang mencuri, itu masuk surga menurut ajaran Islam. Aku jawab iya nanti. Ya oke, aku jawab ya. Aku jawab ya. Aku jawab ya. Ya. Ya, jadi intinya di dalam Bible kalian yang bisa masuk surga itu adalah pesundal yang bertobat, betul? Kira-kira jawaban Anda masuk nggak? Iya, berarti jawabannya. Iya, berarti di dalam agama kalian. Itu menyentuh pertanyaan saya nggak? Iya, dia berarti dalam agama kalian yang masuk surga duluan. Ini kayak mana ini? Coba gimana nih? Makanya aku mau jawab, kok potong-potong gitu loh. Tadi kau ngomong sini untuk meluruskan pertanyaan. Tadi kau ngomong nggak kepotong loh. Kenapa kau ngomong dipotong? Iya, karena Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Iya, aku sebenarnya jawab nih nanti. Jawab apa? Jawab apa? Ya udah ya. Jadi intinya di dalam Bible kalian hanya pesundal yang bertobat yang masuk surga. Hanya pesundal yang bertobat yang masuk surga. Tapi kalau kalian tidak pesundal dan tidak bertobat, tidak akan masuk surga. Karena nggak ada datanya. Siapa pendeta yang bertobat masuk surga? Siapa yang manusia jamaat yang bertobat masuk surga? Nggak ada ayatnya, nggak ada datanya. Yang ada datanya siapa yang pesundal bertobat masuk surga. Kan begitu data kalian kan? Ya kan? Jadi intinya di dalam Bible kalian tuh siapa yang menjadi pesundal lalu dia bertobat masuk surga. Jadi yang masuk surga itu apa? Bekas-bekas pesundal. Katanya Badun gimana ini? Katanya saya punya kasih kebebasan. Siapa yang mute? Bentar lagi juga di blok nih. Ya kok di blok? Enggak. Coba kita. Luruskan dulu apa, Lan? Kondisikan dulu. Coba luruskan gimana? Luruskan ya. Coba silakan. Iya. Izin sebenarnya tadi Bang Rio dia kemarin itu tujuannya mau diskusi sama saya. Jadi saya bilang di sini roomnya kondusif. Saya bilang gitu. Jadi karena Bang ditakuti. Tunggu Bang Rio. Karena Bang ditakuti ingin berbicara sama Bang Rio, ya saya nggak masalah kalau Bang Rio nggak keberatan. Nah itu. Jadi gini aja, kita hargai tamu di sini. Karena kita menghargai tamu di sini, aku sebagai host, saya mau bertanya sama Bang Rio nih. Bang Rio ini sekarang mau berdiskusi sama siapa nih? Sama saya, sama Bang Ditakuti Kristen atau Bang Badul? Jangan nanti seolah-olah kita keroyokan, nanti nggak enak juga kan? Jadi kita kasih kesempatan buat Bang Rio sebagai tamu di sini. Abang mau berdiskusi sama siapa nih? Silakan. Udah pasti nggak berani lawan aku. Saya dengan siapa aja bebas. Nggak berani lawan aku. Tapi jika Anda mengajukan tema, Anda itu juga siap harus ditanya gitu loh. Nah, ketika baik. saya bertanya, Anda harus menyentuh jawaban saya, jangan muter-muter gitu loh. Oke, baik. Bang Rio, sekarang saya kasih kesempatan Bang Rio untuk memilih siapa yang mau menjadi teman diskusi hari ini. Jadi biar kondusif forum kita. Bebas, Bang. Bebas. Saya dengan siapa aja boleh. Boleh. Sama siapa ini yang mau berdiskusi? Kalau saya sambil kerja jadi nggak bisa ini ya. Jika itu ya. Bebas, Bang.
Ini karena lagi Gimana? belum ada kerjaan aja. Gimana Alan? Iya bang. Ya, Mau diskusi. Silakan. Lanjut. Apa tema yang mau diangkat? Silakan. Mau lanjutin tema yang di atas tuh Yudas pahlawan Kristen atau apa yang lain terserah. Silakan. Kalau abang membawa Yudas pahlawan Kristen, nanti saya akan membawa tema bahwa Yahudi dan Kristen itu pahlawan Islam. Benar? Iya, nggak masalah. Nanti asal bisa dibuktikan nggak masalah. Asal bisa dibuktikan nggak ada masalah. Bang Rio diskusi sama Bang Tengku aja ya, sama Os dulu ya kalau masalah tema ini ya. Iya silakan. Nggak mau pakai tema lain atau tema itu nggak ada masalah. Oke, mau abang membawa satu tema Yudas pahlawan Kristen. Saya itu pertanyaan Bang, pertanyaan. Ini kan ada tanda tanya tuh di terakhirnya. Yudas pahlawan Kristen, kan gitu. Nah, kenapa saya bisa jawab. Nanti saya juga akan memberikan tema yang sama bahwa Yahudi dan Kristen itu pahlawan Islam. Udah ikuti gitu kan? Boleh, asal abang bisa ikuti tema dia aja Bang, ikuti tema dia aja. Asal bisa dibuktikan nggak ada masalah. Oke, yang pertama saya mengambil dengar sebentar. Jadi saya mengambil ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kan gitu. Nah, artinya Yesus ini kalau tidak dibangkitkan atau kalau dia tidak disalib, maka tidak ada kebangkitan karena tidak mungkin mati, kan begitu. Tanpa Yudas tidak ada penyaliban. Tanpa penyaliban tidak ada penebusan dosa. Tanpa penebusan dosa, iman Kristen pasti akan runtuh. Kan begitu. Artinya, penyaliban Yesus ini salah satunya adalah hasil perbuatan yang dilakukan oleh Yudas. Setuju nggak? Ya, nggak setuju. Kenapa? Silakan. Gimana nggak setujunya, Bang? Karena memang pada dasarnya Yudas itu kebenaran dia itu mempunyai niat mengikuti itu tujuannya hanya harta. Jadi semuanya itu hanya demi harta. Dan juga Yudas di sini dalam prinsipnya dia hanya menjual sebuah informasi gitu loh. Bukan apa-apa. Nah, hanya perbuatan yang doang gitu loh. Iya. Perbuatan yang dilakukan Yudas ini suatu kejahatan atau suatu kebaikan, Bang? Kejahatan. Nah, hasil dari kejahatan Yudas ini dinikmati nggak sama orang Kristen saat ini? Enggak. Loh, nggak ada penyaliban Yesus ini kan, dengar Bang, penyaliban Yesus ini kan mengakibatkan penebusan dosa terhadap orang Kristen. Iya. Kan begitu. Nah, penyaliban Yesus ini dibantu oleh Yudas sehingga terjadilah penyaliban. Artinya perbuatan kejahatan yang dilakukan Yudas dinikmati oleh orang Kristen pada saat ini, benar nggak? Bukan juga, bukan gitu. Loh, jadi gimana? Bukan gitu prinsipnya. Yudas itu kan hanya menjual sebuah informasi tentang keberadaan. Nah, jadi apa yang dinikmati oleh Kristen gitu loh? Yang dinikmati Kristen ini dari hasil kejahatan dia. Gini, Yudas ini ketika Yudas dirasuki oleh iblis, kemudian Yudas memberitahukan bekerja sama dengan imam-imam kepala untuk menunjukkan ke tempat keberadaannya Yesus. Artinya Yudas ini berkhianat kepada Yesus sehingga Yesus ditangkap. Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, kemudian dieksekusi oleh tentara Romawi. Nah, setelah penyaliban itu, setelah Yesus ini mati, kemudian bangkit lagi, maka terjadilah penebusan dosa terhadap orang Kristen. Benar nggak? Benar. Nah, artinya hasil dari kejahatan yang dilakukan Yudas melakukan kejahatan tidak nih? Kejahatan kan? Membunuh orang. Dia cuman mencari uang. Iya, mencari uang itu suatu kejahatan yang dilakukan. Kejahatannya di situ. Iya, mencari uang. Suatu kejahatan yang dilakukan Yudas ini mengakibatkan, artinya kejahatan yang dilakukan Yudas ini menjadi sebab Yesus ini ditangkap. Enggak juga. Loh? Tanpa Yudas Yesus ketangkap nggak? Enggak juga. Kalau Yudas itu nggak punya niat kejahatan, maka tidak akan terjadi hal itu. Bisa makanya dengan yang lain gitu loh. Sekarang kita tidak ini fakta sejarah, fakta yang tertulis di dalam Alkitab Abang, bahwa Yudas ini berkhianat sehingga terjadilah penyaliban. Maka penyaliban setelah terjadi penyaliban, maka orang Kristen dosanya ditebus, kan begitu? Betul. Artinya penebusan dosa orang Kristen ini hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Yudas. Bukan begitu prinsipnya.
Gimana Karena coba? misalnya tanpa Yudas pun hal itu bisa terjadi. Bagaimana Tapi bisa terjadi tanpa dengan Yudas? Apakah Yesus kejahatan gitu. Gimana? berarti siapa yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib ini, keinginan siapa? Keinginan ya, keinginan Tuhan, dan juga kan ada juga yang Keinginan. mengatakan memang Mesias itu harus menderita, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Oke, tadi kan Abang bilang Ya keinginan kan? Tuhan. Sebentar Ya. Bang. Abang mengatakan keinginan Tuhan. Di dalam Ya. Keluaran 23 ayat 7, Ya. jauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Orang Ya. yang tidak bersalah dan benar jangan kau bunuh, sebab Betul. aku tidak membenarkan orang fasik. Betul. Amsal 6 ayat 16 sampai 17. 6 Ya. perkara yang dibenci Tuhan, malah 7 yang menjadi kekejian baginya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Betul. Pertanyaan saya, Nah, Yesus ini orang bersalah atau orang tidak bersalah? bukan. Sekarang saya tanya dulu, Ye. kenapa Yesus mau disalib? Ini justru itu yang Ya, menjadi pertanyaan. ya makanya kan kita Justru itu yang menjadi pertanyaan, Bang. Kalau Yesus Bang. ini, Bang, dengarkan, Bang. Iya, Yesus ini disalib akibat fitnahan oleh imam-imam Yahudi. Nah, Benar? fitnahnya apa Bah- tuh? Ya, sebentar, aku ada dalilnya. Iya. Sebentar ya. Silakan dalilnya dulu, Bang. Biar kita teratur, jadi kita mencari kebenaran. Coba, Bang. Nah, Dalilnya. di Silakan dalam dulu, Bang. Markus 14 ayat 1, pada Ya. waktu itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk Betul. membunuhnya. Hmm. Oke? Nah, Yudas berkhianat karena tadi Abang bilang demi uang, ya kan? Kemudian di dalam Yohanes 18 ayat 3 sampai 5, maka datanglah Yudas, ini cerita tentang Yudas. Hmm. Nah, di ini nih. Markus 14 55 sampai 56. Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu. Ya, Kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia Betul. dapat dihukum mati. Oke? betul. Tetapi mereka tidak Tuduhannya memperolehnya. Hah? Tuduhannya apa, Bang? Ya sebentar. Tetapi Ya. mereka tidak memperolehnya. Banyak yang memberi kesaksian palsu terhadap dia, namun kesaksian itu tidak benar. Betul. Oke? Ya, Kemudian Markus 15 ayat 15. Dan karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus Hah? Kita nggak mengali dalam, Bang. Tapi dibilang itu kan imam-imam itu membuat dusta. Dusta apa Iya. yang imam-imam itu buat, Bang? Itu pertanyaan saya, Bang. Oh, sebentar kita cari ayatnya. Saksi palsu. Saksi palsu. Tuh, buka ayatnya. Dusta yang dilakukan oleh imam kepala. Nih, di dalam Markus 14 ayat 57 sampai 58. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami mendengar dia berkata, aku akan merubahkan bait Allah yang dibuat oleh tangan manusia, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Jadi tuduhan itu dipelintir dari perkataan Yesus sebenarnya. Benar kan? Tuduhan apa, Bang? Hah? Dengan tuduhannya apa, Bang? Ya ini. Iya, tuduhannya apa, Bang? Kayak misalnya kan cuman Abang kan bilang ada ini dia. menuduh Yesus menghujat Allah. Matius 26 ayat 63 sampai 65. Imam besar berkata kepadanya, dengar Bang. Imam besar berkata kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, ini ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Jadi kan dia ini Itu difitnah kira-kira oleh imam. Imam itu dusta apa tidak, Bang? Dusta? Dustanya gimana? Berarti dia mengakui Yesus itu anak Allah. Yesus tidak mengakui. Yesus mengatakan ini, engkau telah mengatakannya. Bukan Yesus mengatakan dia anak Allah, tetapi imam yang kepala itu yang mengatakan. Iya, jadi Yesus itu menolak atau mengiyakan?
Kubacakan lagi. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia, kata dia. Ya, Yang menuduh manusia. Yesus anak Allah. Nah, kan begini, ini nih, kurunut lagi bang, bentar bang. Dulu bang, tunggu. Kenapa? Kenapa imam-imam itu menganggap Yesus itu menghujat Allah? Apa bang yang salah dari perbuatan Yesus itu bang? Sebentar ya, aku runut lagi ya. Oh, iya, di Matius 26 ayat 63 sampai 65. Yesus dianggap menghujat Allah dia di sini. Karena begini pertanyaannya. Imam besar berkata kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami. Imam kepala menyuruh Yesus mengatakan, mengakui kan, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Kan begitu? Yesus tidak mengatakan iya, tidak mengatakan iya Yesus. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, kata Yesus. Akan tetapi, dilanjutkan oleh Yesus, akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang kira-kira dari di situ dalam poin itu, tunggu dulu bang. Dalam poin itu, kira-kira imam itu mengetahui nggak apa maksud dari Yesus itu bang? Ya nggak tahu, saya tanya imam kepala lah. Lalu kenapa dikatakan menghujat Allah? Ini kan tuduhan yang dilakukan oleh imam kepala bang, tuduhan bahwa dia menghujat. Sebenarnya Yesus ini orang, dengarkan dulu bang, poin kita sebenarnya tadi itu, yang saya tanyakan tadi itu kan abang bilang begini, bahwa kematian Yesus itu keinginan dari Tuhan, kan begitu? Tunggu dulu, nah sementara di dalam perjanjian lama, Tuhan melarang membunuh orang yang bersalah bang. Maka pertanyaan saya, apakah Yesus orang bersalah atau orang tidak bersalah? Yang dihujat, apa yang dihujat Yesus sehingga menghujat Allah? Dia nggak ada mengatakan poin kita apa gini Pak, yang dimaksud Bang Tengku kan sudah dibaca datanya komplit. Iya. Jadi gini Pak Rio. Dibilang jadi kenapa dia dianggap menghujat Allah? Gini, dianggap menghujat. Dia kan mengatakan gini, imam kepala. Dia mengatakan bahwasanya dia anak Allah. Jadi ditanya oleh Yesus, ya kan? Apakah benar kamu mengatakannya? Kamu yang mengatakan itu, katanya gitu. Nah, menurut Bapak, kalau dia melemparkan balik omongan itu, setuju apa enggak? Kalau saya analis enggak. Berarti dia dipitnah. Yesus tidak setuju. Dipitnah, merasa gimana fitnah dia. Yesus nggak setuju? Kamu mengatakan itu, katanya. Nah, ya kalau Anda saya katakan manusia, misalnya, ya Anda katakan itu, ya berarti Anda sudah mengkonfirmasi, kan gitu. Anda mengatakannya itu berarti dia merasa dipitnah. Nah itu. Bukannya difitnah. Aduh, gimana bisa difitnah? Seharusnya kan kalau memang dia menerima. Kalau difitnah harusnya tolak. Kau fitnah aku. Ya gini seharusnya. Dengarkan bang. Gini ya. Yang pertama makanya aku baca dalil yang pertama ya. Yang pertama itu orang imam kepala ini mencari kesaksian palsu. Di mana ayatnya? Markus 14:55 sampai 56. Abang dengarkan baik-baik ya. Palsunya apa bang? Dengarkan baik-baik bang, saya sedang menjelaskan, abang dengarkan dulu. Jangan dipotong-potong, jadi abang nggak nyambung. Penjelasannya sesat, makanya nggak usah jelaskan. Saya dengarkan, saya baca ayatnya. Gimana sih? Pemahamanmu sesat, makanya saya tanya. Kamu yang tidak nyambung, maka dengarkan saya. Yang pertama, mereka mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Markus 5:14, aduh nggak bisa diajak diskusi rupanya. Aku kira bisa diajak diskusi dia. Iya saya. Yang pertama, makanya aku bacakan dalilnya dulu. Kasih poin dulu orang bicara bang, jangan dipotong, jangan ditimpa sekarang bang. Anda mau diskusi mau doktrin? Gini. Saya berdiskusi, bertanya ini. Gimana sih? Makanya saya tanya, saya sanggah. Gini, Bang Rio. Belum saya baca, udah kamu sanggah. Gimana ceritanya? Iya, karena pemahaman. Jangan ditimpa dong. Gini Bang Rio. Saya paham Bang Rio. Gimana? Maksudnya di saat Bang Tengku membacakan dalil, coba Anda jangan menimpa dulu gitu. Biarkan selesai membaca Alkitab Anda dia. Karena ini jawaban tadi kan asumsi. Kan saya udah bilang, bukan yang menimpa. Segala penjelasan itu saya tanya bahwa penjelasan kamu itu sesuai nggak gitu loh dengan apa yang dikatakan Alkitab. Makanya saya tanya, di situ saya potong. Ketika Anda mengatakan menghujat Allah, nah di situ poin menghujat Allah itu bermakna apa? Sehingga ya makanya dijelaskan gitu loh. Oke, sekarang saya jelaskan ya. Jelaskan apa? Kasih saya kesempatan ya, tolong diam ya, jangan dipotong ya. Tadi kan Anda bertanya, apa penyebab Yesus ini disalib? Yang pertama, karena imam-imam kepala itu memberikan kesaksian palsu. Di mana ayatnya? Markus 14:55 sampai 56. Aku bacakan.
Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum. Artinya imam-imam kepala ini mencari alasan atau kesaksian palsu agar Yesus ini dihukum. Itu yang pertama. Kemudian tuduhan palsu terhadap Yesus. Tunggu dulu. Poin pertama saya ingin selesaikan dulu. Tuduhan palsu itu seperti apa? Ya makanya ini kita lanjutkan, saya lanjutkan dulu Bang. Abang makanya jangan dipotong-potong ketika saya sedang menjelaskan. Jangan kedua dulu. Saya ingin menyelesaikan dulu poin 1 ya. Oke, apa poin 1? Kalau Anda tiba dengan banyak ini, saya bingung. Oke, apa poin 1-nya? Dari mana? Markus 14:55 ini poin 1-nya. Gimana ini, Pak? Nah? Gimana? Poinnya di Markus 14:55 maksudnya. Poinnya tadi mau ditanya. Gimana? Maksudnya gimana? Coba dibaca. Ya Bapak bilang kan jangan banyak-banyak. Kan nggak nyambung dia kan? Kan tadi Bapak bertanya, dengarkan saya. Tadi Bapak bertanya ke apa sebab. Tunggu dulu Bang. Gimana sih Pak diskusi sama Bapak? Gimana sih diskusi kayak gini? Pening aku dengar. Saya juga bingung kalau diskusi ini. Ya makanya dengarkan dulu baru ditanggapin. Gimana saya lagi ngomong udah ditanggapin, poinnya belum dapat, udah ditanggapin. Kemana-mana gitu loh Bang. Biar saya atur arah Anda ini mau kemana, dan narasi-narasi Anda itu tetap saya pakai. Saya baca dalil kok sesat, gimana sih? Loh iya, dalilnya makanya saya pertanyakan pemahaman Anda itu apa. Makanya jangan pindah. Apa pemahaman apa sih? Gimana sih ini orang? Gimana sih Pak Rio? Aduh, jujur Pak Rio. Pak Rio membingungkan. Berarti Pak Rio ini nggak bisa ditanya Bible itu aja karena pemahaman Pak Rio nggak sampai situ. Tunggu dulu. Tunggu. Selesaikan saya bicara dulu. Oh itu memang di blok ya. Orang lari kemana-mana. Orang bukan lari kemana-mana loh. Ada tetap dalam satu permasalahan. Enggak, ini masalah satu poin belum selesai. Gini ya, Anda sudah ke poin kedua. Kami di sini Bapak minta penjelasan, ya kan? Bukan minta penjelasan. Di mana buktinya? Di sini. Minta bukti nggak tadi saya tanya? Iya, minta bukti. Nah, bagaimana Anda membuktikan apa yang saya tanya? Iya. Jadi di saat orang yang membuktikan, di saat orang bicara, kenapa Bapak langsung bicara gitu, timpa bicara? Kenapa kayak gitu? Karena poin Anda itu ada beberapa poin. Poin 1 aja belum selesai. Kenapa tidak selesaikan poin 1 dulu? Maunya poin Bapak seperti apa? Saya tanya. Biar kami ikuti. Ya, poin ketika Anda memberikan beberapa poin, misalnya sampai 5 poin. Anda berikan 1 poin, kita selesaikan dulu di situ. Oke, minta Bapak minta 1 poin. Bagaimana orang mendapat 1 poin baru mau membaca Bapak timpa bicaranya? Bagaimana mendapat poin seperti itu, Pak? Iya, gimana ketika Anda mengatakan imam itu berniat melakukan suatu dusta dengan membawa saksi-saksi dusta. Nah, di situ penjelasan itu bagaimana? Sehingga jadi jelas gitu loh. Iya gini ya, pelan-pelan ya, maka jangan dipotong ketika saya bernarasi. Tadi kan Bapak bertanya nih, padahal dari awal tuh aku tanya, siapa sih yang menginginkan kematian Yesus ini di kayu salib? Bapak bilang tadi Tuhan, kan begitu. Sementara saya buka dalil di perjanjian lama, Tuhan melarang membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, Yesus ini orang bersalah atau tidak bersalah? Kemudian Bapak bertanya, Bapak bertanya kepada saya, apa penyebab Yesus ini disalib? Di situ kita belum selesai. Di mana? Bilang katanya di perjanjian lama, barang siapa yang orang benar itu tidak boleh dihukum dan lain-lain. Benar? Benar. Nah, pertanyaan saya, Yesus ini orang benar atau orang bersalah atau orang tidak bersalah? Orang benar. Gantian orang benar. Ya. Boleh nggak dia dibunuh? Tunggu dulu. Gantian saya tanya dulu. Gantian tanya dulu. Menurut ahli-ahli Taurat, Yesus itu bersalah atau tidak? Enggak. Menurut ahli-ahli, dia ini tidak bersalah. Bahkan Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan dari Yesus. Di situ dibilang katakan engkau menghujat Allah. Itu tuduhan oleh orang-orang ini. Aduh. Berdasarkan apa? Coba tuduhannya berdasarkan apa? Menurut paham nih. Menurut gini oke, biar saya jawab untuk izin. Anda ngerti nggak? Nih, tunggu dulu, Bang. Ketika Anda menuduh saya pencuri, saya tanya, tuduhan Anda mencuri itu berdasarkan apa? Karena dengki, Pak. Karena dengki. Dengki. Iya. Tapi kalau misalnya di situ ada saya, ada
yang lain Ya. di rumah Anda, lalu handphone Anda hilang. Anda menuduh Ya. saya berdasarkan apa? Ya harus ada bukti lah, Pak. Iya, harus bukti ya. Gini Pak Rio. Yesus ini bukan orang bersalah, dia orang benar. Siapa Maka yang bilang dia bersalah? dengarkan dulu. Maka imam-imam kepala mencari-cari kesalahan Yesus untuk dia dihukum. Maka dia dituduh. Dengarkan dulu, baluap, acuh. Memang nggak bisa diskusi kau ini, udahi juga. Iya, Justru ini di dalam Matius 26 ayat 63 sampai 65 ini tuduhan dia menghujat Allah untuk alasan imam-imam kepala bahwa Yesus ini agar disalib. Kubacakan ini ya. Imam besar berkata kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus. Ini Yesus yang menjawab. "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah." Tuduhan Yesus menghujat Allah ini kan karena pernyataan Yesus ini. Jadi dituduh dia menghujat. Padahal Yesus tidak bersalah. Tadi dia bilang, Yesus ini orang benar. Iya, kalau orang benar tidak boleh dihukum. Artinya penyaliban Yesus ini keinginan siapa? Kan itu poinnya. Keinginan Tuhan apa keinginan iblis? Apa keinginan imam-imam kepala? Tuhan tidak pernah membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Tuhan tidak pernah menginginkan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Yang menginginkan penebusan dosa untuk mengorbankan manusia itu hanya terjadi untuk dewa Molok, bukan Tuhan. Dari mana Tuhan meminta penebusan dosa dari membunuh manusia yang tidak bersalah? Aduh, nggak bisa diskusi ya. Parah ini, Bang.